Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya, taufik dan hidayahnya. Nikmat yang tidak terkira banyaknya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Walaupun kelihatannya sekarang hadirnya masih sedikit ya, karena sebagian sedang dinas keluar kota, antara lain ada 6 sedang dinas ke puncak, ada ke 1, jadi agak sedikit kurang jemaah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman sehingga kita dapatkan salawatnya pada hari kiamat insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa pada pagi hari ini, subuh hari ini, kita akan tausiah yang alhamdulillah pada subuh hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Haji Tasdik Muhammad Tasdik Yasin, dan sekarang sudah berada di tengah kita. Walaupun kelima kita sudah merayakan hari Muharram, 10 Muharram itu satu bulan terjadi, tidak besar pagi ini sudah kita adakan tausiah juga. Nah, insya Allah temanya adalah sejarah dan eksistensi tahun Hijriah. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Ustaz. Dan sebelumnya kita mulai sebagai dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup setelah kita sebelumnya mati beberapa jam. Makanya setelah kita bangun, kita disunahkan untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah. Kita berterima kasih kepadanya yang telah menghidupkan kembali kita setelah sebelumnya kita dimatikan. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kita akan senantiasa kembali. Mudah-mudahan amanah umur yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini
senantiasa bisa kita gunakan untuk semata beribadah kepadanya. Baik ketika kita berkata-kata, pada saat kita bersikap, saat kita sendirian, saat kita di tengah-tengah banyak orang, senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tidak lupa kita haturkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjasa mengantarkan umat manusia dari kezuluman, dari ketidakmengertian mereka akan eksistensi hidup mereka di dunia ini kepada mengerti mereka akan eksistensi hidup mereka di dunia ini, yaitu semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kepada para sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari akhir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekularisme adalah merupakan isme yang sangat merata di dalam kehidupan umat Islam di negeri ini. Dalam bahasa Arab, sekularisme itu disebut dengan fasluddin anil hayat, memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan sejarahnya saat itu, di Eropa, kalangan saintis merasa bahwa agama benar-benar menghalangi mereka dari kerja-kerja sains. Seperti yang sudah kita ketahui saat itu, banyak di kalangan saintis yang merasa bahwa penemuan-penemuan sains saat itu ditentang oleh gereja. Misalnya bahwasannya bumi bulat, sementara gereja menyatakan bumi itu datar dan sebagainya. Hingga akhirnya dicap kalangan saintis itu sebagai orang-orang yang tidak mempercayai gereja sebagai pusat segala-galanya, dan dicap sebagai kelompok heretik yang dalam bahasa Islam disebut sebagai kelompok murtad saat itu. Bahkan tidak sampai di situ, kalangan saintis atau para ulama-ulama yang berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan dianggap oleh gereja sebagai orang-orang murtad yang harus dihukum berat. Sampai-sampai kita mendengar misalnya mereka para saintis dihukum dengan cara hukum mati dan sebagainya. Masa kelam sejarah barat inilah yang kemudian mereka melihat agama ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang privat, sesuatu yang pribadi sekali, tidak boleh dibawa-bawa ke ranah umum, ke ranah publik. Maka timbullah gagasan sekularisme, yaitu agama masalah pribadi, sementara urusan umum diurus dengan urusan umum, tidak perlu pakai agama. Inilah sebetulnya yang menjadi penyakit umat Islam dimanapun berada, tidak hanya di Indonesia, lebih-lebih di Indonesia, menganggap bahwasanya agama ya agama, urusan pribadi, urusan di rumah. Adapun ketika kita pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi ke wilayah yang lebih luas lagi di negara, tidak perlu bawa-bawa agama. Kenyataan inilah sebetulnya yang terjadi juga pada kalender Hijriah.
umat Islam misalnya seringkali disibukkan dengan kalender Hijriah itu hanya pada 3 bulan saja, yaitu ketika memasuki Ramadan, memasuki bulan Syawal, memasuki bulan Dzulhijjah. Selain 3 bulan itu, umat Islam jarang sekali kita saksikan mereka membincang tentang kalender Hijriah. Karena memang barangkali tidak ada salahnya juga memang ketika umat Islam berdebat bahkan bersilang pendapat mengenai kapan sesungguhnya tanggal 1 Ramadan, karena memang harus diketahui terlebih dahulu kapan sesungguhnya hilal itu muncul yang menunjukkan tanggal 1 Ramadan, karena sah tidaknya puasa ditentukan dengan pengetahuan kita tentang kapan sesungguhnya hilal itu muncul untuk menunjukkan bahwa Ramadan sudah masuk. Begitupun dengan bulan Syawal, itu harus diketahui masuk tidaknya bulan Syawal itu, karena sesungguhnya saat kita masih berpuasa pada sesungguhnya sudah memasuki bulan Syawal, maka puasa kita itu hukumnya haram. Maka perlu bagi umat Islam untuk menentukan apakah Syawal itu sudah masuk atau tidak. Tetapi yang menjadi masalah, kenapa umat Islam itu harus sampai berdebat, harus sampai hubungan menjadi tidak erat satu terhadap yang lainnya ketika mereka membincang tentang kalender Hijriah dalam 3 bulan itu saja. Inilah yang saya sebut sebagai sekularisme masuk pada wilayah kalender Hijriah. Padahal sebetulnya kalender Hijriah adalah kalender yang telah ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang ketika itu satu riwayat menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab sebagai khalifah umat Islam pasca Abu Bakar Siddiq sedang memeriksa beberapa surat-surat utang piutang kenegaraan, dan didapatkan pada saat itu suatu utang piutang yang harus dibayarkan seseorang kepada negara. Maka kemudian Umar melihat di situ hanya tercatat Sya'ban, tetapi tidak tertera di dalamnya tahun berapa jatuh tempo utang piutang yang harus dibayarkan oleh seseorang yang berpiutang kepada negara tersebut. Kebingungan inilah yang kemudian Umar bin Khattab terdorong untuk menentukan batasan tahun atau titik tolak tahun bagi administrasi negara saat itu. Jadi bertolak dari surat utang piutang kenegaraan seseorang kepada negara atau negara kepada seseorang yang harus dibayarkan sementara tidak jelas tahunnya. Riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab suatu ketika didatangi oleh Abu Musa al-Ash'ari. Beliau menyebutkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya telah datang kepada kami di Basra, di Irak sekarang, sebagai gubernurnya adalah Abu Musa al-Ash'ari saat Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat Islam di Madinah saat itu. Surat telah datang kepada kami silih berganti, dan kami ketika melihat di situ tertera bulan Sya'ban, kami untuk melaksanakan titah perintah Amirul Mukminin ini bingung. Bulan Sya'ban yang dimaksud adalah tahun ini, tahun berikutnya, atau tahun yang lalu sebetulnya. Sehingga kami perlu
untuk tertib administrasi di Basrah ini bertitik tolak kepada tahun tertentu supaya untuk melaksanakan skala prioritas dari perintah Amirul Mukminin ini bisa kami tertibkan. Jadi singkatnya Abu Musa al-Asy'ari meminta kepada Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat Islam saat itu untuk sesegera mungkin menetapkan titik tolak tahun sebagai cara untuk menertibkan administrasi negara saat itu. Maka akhirnya Umar bin Khattab memanggil sahabat-sahabat senior untuk membicarakan tentang tahun sebagai titik tolak bagi tertib administrasi negara Islam saat itu. Singkatnya, di antara para sahabat ada yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita mengawali penanggalan bagi kita umat Islam ini, untuk kalender umat Islam ini bertitik tolak dari apa yang sudah berkembang di Persia saat ini. Sudah nggak usah perlu capek-capek kita merujuk kepada kalender Persia. Umar bin Khattab menolak mentah-mentah usulan sahabat ini, karena sesungguhnya kalender Persia ini erat kaitannya dengan orang-orang penyembah api, apa yang disebut dengan Majusi itu. Lalu kemudian sahabat yang lain mengatakan, bagaimana kalau kabilah kami ini senantiasa menggunakan titik tolak penanggalan itu kepada Romawi? Karena ketika itu kan Persia di timur sebagai adidayanya dan di barat Romawi, sehingga dunia Arab pun sebagian kabilahnya ada yang menggunakan kalender Persia di dalam kehidupan kabilah mereka sehari-hari. Ada juga di antara kabilah itu yang menggunakan kalender Romawi. Maka praktis ketika itu Umar bin Khattab menolak permintaan para sahabat sebagian ini yang ingin merujuk kepada kalender Romawi, karena memang Romawi itu erat kesejarahannya dengan penyembah berhala, penyembah patung-patung. Di antara para sahabat ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita merujuk kepada hari di mana Rasulullah SAW lahir ke dunia ini, atau tahun di mana Rasulullah SAW itu lahir ke dunia ini, karena itu merupakan nikmat terbesar bagi umat Islam. Tetapi Umar bin Khattab kurang setuju dengan pendapat ini, yaitu tahun di mana Raja Abraha menyerang Ka'bah, yang disebut dengan tahun gajah. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, bagaimana kalau kita bertolak dari wahyu pertama turun kepada Rasulullah SAW ketika beliau berada di Gua Hira, saat pertama menerima wahyu surat Al-Alaq, Iqra, dari ayat 1 sampai dengan 5. Saat itu pun Umar bin Khattab menolaknya. Sebagian sahabat ada yang menyebutkan, kalau begitu wahai Amirul Mukminin, kita bertolak dari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kalender Masehi, Pak, seperti itu. Tapi Umar bin Khattab menolak. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengusulkan, bagaimana kalau seandainya kita untuk urusan tertib administrasi negara ini bagi umat Islam bertolak dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Maka Umar bin Khattab saat itu kontan menyebutkan, hadihi farraqat bainal haqqi wal batil. Iya, saya setuju. Kalau kita bertolak untuk tertib administrasi negara kita ini dari peristiwa hijrahnya kita para sahabat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah,
Karena ini peristiwa yang sangat demikian penting, sampai-sampai hak dan batil itu pun terjelaskan ke semua umat manusia. Peristiwa yang merubah sejarah dunia menjadi berkiblat kepada Madinah saat itu, padahal sebelumnya tidak pernah Madinah ini dipandang oleh umat manusia, karena memang saat itu negara Arab Saudi dalam hal ini sangat demikian terbelakang. Bahkan secara umum orang-orang yang ada di Mekah dan Madinah ini disebut sebagai bangsa yang ummi, yang tidak memiliki kecakapan membaca dan menulis. Sehingga wajar kemudian dalam kurun waktu yang tidak lama setelah Nabi hijrah ke Madinah, negara adidaya di barat yaitu Romawi dan negara adidaya di timur yaitu Persia runtuh tidak lama setelah itu dan berkiblat ke Madinah. Maka peristiwa hijrah adalah peristiwa yang sangat demikian penting, sampai-sampai Umar mengatakan, ya saya setuju dan kita tetapkan saja penanggalan umat Islam atau kalender bagi umat Islam setelah pemimpin Umar bin Khattab saat itu adalah bertolak dari hijrahnya Rasulullah SAW, maka disebutlah kalender umat Islam dengan kalender Hijriah. Untuk membedakan dengan kalender Nasrani yang bernama kalender Masehi, yaitu kalender di mana titik tolak sejarahnya dari Nabi Isa alaihissalam. Masehi itu Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang disebut oleh mereka sebagai Yesus Kristus, yang disebut oleh mereka kalender ini sebagai Anno Domino, dominasi Tuhan Yesus Kristus, menjadi pusat dunia, menjadi pusat sejarah, menjadi pusat segala-galanya, sebagai sinkretisme atau penggabungan antara Nasrani yang saat itu mendapatkan perlindungan hukum dari kerajaan Romawi sebagai negara yang agama resminya adalah berhalaisme, ya, di mana nama-nama bulan-bulan yang berkembang saat itu di kerajaan Romawi pun adalah bertitik tolak dari nama-nama dewa. Sudah pernah saya bahas pada tahun baru saat itu. Mulai dari Januari itu kan dewa Janus, kemudian Februari dewa Februari, dan selanjutnya itu hampir nama-nama yang erat kaitannya dengan kerajaan Romawi sebagai penyembah berhala, yang kemudian dinamai dengan kalender miladiah atau di mana Nabi Isa dilahirkan, atau disebut dengan Masehiyah, kalender di mana Nabi Isa sebagai pusat segala-galanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu setelah Ali bin Abi Thalib menyatakan bagaimana kalau seandainya kalender umat Islam itu diawali dari kalender atau dari peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, Umar mengatakan setuju, dan itulah yang disebut dengan ijma. Apa itu ijma, Bapak Ibu hadirin sekalian? Ijma itu adalah ittifaqu mujtahidi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi 'asrin min al-usul ala amrin min al-umur, kata para ulama usul fikih. Ijma adalah kesepakatan ulama umat Islam pada masa-masa tertentu tentang urusan-urusan tertentu yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka umat Islam setelah mempedomani Al-Quran dan Sunnah, wajib hukumnya untuk mempedomani kehidupan mereka, senantiasa mengukur boleh tidaknya kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau tidak ada kepada ijma. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber hukum Islam, yang pertama adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengukur kata-kata kita boleh atau tidak, mengukur sikap kita, perbuatan kita boleh atau tidak, ukur untuk pertama kali dengan Al-Quran.
Setelah Al-Quran ternyata misalnya kurang jelas, kurang lengkap, kurang sempurna, kita rujuk kepada Al-Hadits, kepada sunnah Nabi SAW. Kalau ternyata tidak juga didapatkan jawabannya, kita rujuk kepada ijma, terutama ijma para sahabat. Kalau tidak ada ijma, maka kita kembali kepada qiyas dalam sumber hukum Islam, yaitu membandingkan hukum dengan hukum yang lain. Kita cari ilat atau sebabnya dan lain sebagainya, sumber hukum-hukum yang lain yang diperdebatkan dalam ulama-ulama usul fikih saat itu. Yang jelas bahwasanya ijma atau kesepakatan para ulama, terutama itu adalah bila terjadi di masa sahabat, mengikat dan harus berlaku bagi umat Islam setelah itu. Sebagai contoh adalah misalnya para sahabat ketika itu menyatakan seseorang laki-laki tidak boleh menikahi nenek. Demikian pula dengan seorang laki-laki tidak boleh menikahi cucunya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan keharaman seorang laki-laki menikahi neneknya. Demikian pula tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah seseorang laki-laki haram hukumnya menikahi cucu perempuannya. Maka para ulama menyepakati hukum haram kedua hal tersebut dengan merujuk kepada Al-Quran. Bahwasanya yang disebut dengan hurmat alaikum ummahatukum dalam surat An-Nisa 23 itu, haram bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, itu adalah semenjak ibu atau ibunya ibu atau ibunya ibu sampai ke atas. Maka seseorang bila suka kepada neneknya, katakanlah demikian, ini prediksi saja, tidak boleh menikahi neneknya, karena ayat itu di samping memang bermakna haram menikahi seorang ibu, juga ibunya ibu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Bagaimana kalau anak perempuan ini punya anak perempuan yang bernama cucu, dalam bahasa Arab yaitu bintul bin, yaitu cucunya anak kita, atau bintul ibn. Apakah misalnya boleh kita menikahi cucu kita yang perempuan? Kan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Maka para sahabat menetapkan sesungguhnya menikahi cucu, menikahi nenek haram hukumnya. Ini ditetapkan bukan oleh Al-Quran, bukan pula oleh Al-Hadits, tetapi oleh ijma. Haram tidak? Haram. Mana dalilnya? Ini ijma para sahabat, kesepakatan para sahabat ketika itu haram hukumnya seorang laki-laki menikahi nenek atau cucunya. Mengikat umat Islam setelah ada kesepakatan para ulama tentang hukum keduanya, maka setelah itu tidak boleh ada yang melanggar. Ya, itu kan para sahabat saja. Kita juga manusia. Boleh dong saya menikahi cucu saya? Tidak boleh. Begitupun dengan kasus umat Islam yang tidak memakai kalender Hijriah di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik untuk lembaga pendidikan, baik untuk yayasan, baik untuk masjid, baik untuk ormas-ormas Islam, baik untuk partai-partai Islam, maka mengikat setelah itu untuk senantiasa memakai kalender Hijriah di dalam tertib administrasi mereka sehari-hari. Kenapa demikian? Karena ini merupakan ijma, kesepakatan para sahabat yang mengikat kepada umat Islam yang hidup sebelum mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang melihat bagaimana kondisi
umat Islam saat ini. Lembaga pendidikan Islam, sebut saja pesantren misalnya. Di pesantren kita melihat ustadz-ustadznya itu menulis hari ini tanggal 16 November. Kalau kita tanya ustadznya, tanggal berapa Muharram sekarang? Tanggal berapa? Karena tanggal berapa? Karena kita kemarin ada acara, jadi kita tahu. Tapi kalau tidak ada acara, saya yakin jawaban ini tidak muncul. Jangankan tanggal Bapak Ibu, nama bulannya, kemudian tahun berapanya dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jarang sekali jawaban itu bisa didapatkan dari jamaah. Karena mungkin ada yang berpuasa pada hari Rabu tanggal 9 Muharram, kemudian tanggal 10 Muharram di hari Kamis juga kita berpuasa. Oh berarti itu ke belakang. Oh 9, 10, 11, 12, 13. Itu ada jawabannya. Tapi kalau seminggu setelah ini kalau kita tanya, yakin mereka lupa. Sebulan setelah itu, yakin mereka lupa. Dan tidak mau menggunakan kalender Hijriah ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan bahkan yang sangat naif sekali, yang namanya Partai Islam itu juga tidak menggunakan. Dan itu aneh. Ketika mengundang rapat kepada anggotanya, itu kita mendapatkan bahwa ada rapat hari, misalnya Sabtu tanggal November. Kalaupun ada, biasanya garis miring, baru hijriahnya. Seolah-olah hijriah ini gak penting sama sekali. Seolah-olah ini bukan identitas umat Islam. Dan seolah-olah ia tidak mengikat untuk dipakai di dalam tertib administrasi partai, ormas, yayasan Islam. Inilah yang saya sebut di awal sebagai sekularisme. Itu masuk dalam tubuh umat Islam di dalam hal kalender ini. Banyak antara umat Islam yang tidak menggunakan kalender Hijriah, padahal ia merupakan ijma, ia merupakan kesepakatan para sahabat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tadi saya lupa menyebutkan bahwasanya setelah Ali bin Abi Thalib itu menyebutkan bagaimana kalau titik tolak penanggalan kita umat Islam ini merujuk kepada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu para sahabat berbeda pendapat. Terus untuk awal bulannya apa? Apa Rabiul Awal? Dengan alasan Rabiul Awal adalah bulan di mana Rasulullah SAW itu pergi bersama para sahabatnya dari Mekah menuju ke Madinah. Itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Bagaimana kalau titik tolak untuk penanggalan umat Islam itu dari hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, tetapi untuk bulan pertamanya itu diawali dari Rabiul Awal saja. Maka Utsman bin Affan kemudian memberikan usulan, tidak usah dari Rabiul Awal saja, kita tetapkan dari Muharram saja. Kenapa demikian, kata Umar bin Khattab? Karena niat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah itu terjadi, dan ada azabnya yang sangat demikian kuat itu bermula dari bulan Muharram itu. Jadi bulan Muharram adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berniat kuat untuk memindahkan markas dakwah dari Mekah menuju Madinah. Yang kebetulan setelah itu Nabi SAW itu melihat betapa orang-orang di Madinah yang disebut dengan Ansor itu sudah siap menerima Nabi SAW, jiwa dan raga mereka. Itu niat kuatnya terjadi dan ada di bulan Muharram. Maka saat itulah kemudian orang mengatakan, ya sudah, berarti untuk kalender Hijriah kita bertolak dari hijrah Nabi,
dan awal bulannya bernama Muharram. Kebetulan memang sejak dahulu, entah barangkali dari sejak Nabi Adam alaihissalam, sesungguhnya penanggalan umat manusia terlebih di kalangan bangsa Arab, bahkan bisa jadi kemungkinan dari semenjak Nabi Adam alaihissalam, penanggalan itu bertolak dari lunar system atau kalender Qamariyah, di mana hari dalam kalender Qamariyah dimulai sejak maghrib. Sejak terbenam matahari, itulah awal hari. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam dan siang, tidak siang dan malam. Dalam praktiknya adalah bahwasanya hari memang diawali dengan malam. Makanya kalau kita memasuki maghrib, misalnya kemarin disebut dengan malam minggu, kan begitu. Malam Ahad itu sudah benar. Istilah itu sudah cocok dengan kalender Hijriah. Itu artinya malam Ahad. Kalau nanti maghrib, malam Senin. Tapi kalau dalam kalender Masehi disebutnya sebagai Minggu malam atau Ahad malam, Senin malam kalau besok. Istilah yang sudah menyebar di kita di masyarakat disebut dengan malam Minggu. Nanti setelah maghrib malam Senin, itulah istilah yang benar. Ya. Nah, maka ini juga penting bagi kita untuk senantiasa mengetahui kalender Hijriah ini. Karena kalau misalnya cucu atau putri Bapak Ibu hadirin sekalian itu lahir ketika pas maghrib atau setelah maghrib, maka hitungannya harus diingat. Kalau kemarin cucu atau putra putri Bapak Ibu lahir ketika maghrib atau setelah maghrib, berarti itu lahir pada hari Ahad, pada hari Minggu. Nanti dicatat begitu. Jangan dihitung sebagai hari Sabtu. Nah, ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh umat Islam kebanyakan. Lahirnya hari apa? Hari Sabtu, karena Sabtu malam. Padahal dalam kacamata Islam itu sudah masuk hari Ahad atau hari Minggu. Maka catatlah untuk putra putri ibu itu harinya sesuai dengan kalender Hijriah dalam perhitungan Qamariyah itu. Karena tidak jelas dalam perhitungan matahari itu 0 lebih 1 detik itulah hari. Sementara dalam Islam tidak. Ketika matahari terbit itulah hari yang baru. Begitupun dengan yang lainnya. Sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengikuti kalender Hijriah dan memakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Rasulullah SAW berazam untuk melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah itu pada saat bulan Muharram. Bulan yang sejak dahulu, sejak Nabi Adam alaihissalam, bulan ini sudah terkenal. Merujuk kepada Al-Quran serta tahu ayat 36, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12 bulan sejak penciptaan langit dan bumi. Ini maksudnya adalah bahwasanya penggunaan 12 bulan itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Sejak penciptaan langit dan bumi tidak pernah berubah. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu kata Al-Quran ada 4 bulan yang diharamkan. Dan ini sudah berlangsung sejak lama. Bahwa dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan bagi umat manusia berperang saat itu, terutama di kabilah-kabilah Arab. Nabi menjelaskan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dzulqa'dah
Yaitu dzu artinya punya, qa'dah artinya duduk. Artinya setiap orang Arab dalam kabilah-kabilah mereka, di setiap Dzulqa'dah itu mereka duduk dan istirahat, tidak berperang, tidak kemana-mana. Mereka konsentrasi duduk di rumah, di kampungnya, tidak kemana-mana. Lagi pula sebulan kemudian mereka harus melaksanakan haji ke Baitullah. Maka pada bulan berikutnya disebut dengan Dzulhijjah. Dzul itu artinya milik atau punya, hijjah artinya haji. Lalu kemudian selanjutnya Muharram. Karena setelah haji mereka diharamkan pula berperang dan melakukan sengketa terhadap yang lainnya. Lalu kemudian Rajab, bulan yang sangat mulia yang disebut oleh orang-orang Arab sebagai Rajab al-A'sam, Rajab yang buta. Artinya tidak boleh kita melakukan aktivitas yang melanggar, termasuk apalagi perang. Itu sudah dikenal sejak lama, meskipun sebagian ahli sejarah menyebut bahwasanya penamaan bulan-bulan itu dimulai sejak kakek kelima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ka'ab bin Murrah. Kakek kelima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah menurut sebagian sejarah yang menetapkan nama-nama untuk kalender Hijri, untuk kalender Qamariyah, sehingga berlangsung secara turun-temurun dalam bangsa Arab menggunakan nama-nama dari semenjak Muharram sampai Dzulhijjah. Nah, maka yang berkembang di semua kabilah menggunakan nama-nama bulan Qamariyah itu dengan nama Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nama-nama bulan itu serentak di berbagai kabilah Arab digunakan. Maka pada saat Umar menanyakan, kita bertolak dari hijrah, tetapi awal bulannya apa? Cocok, ternyata ditetapkan saja seperti sedia kala yang berkembang di masyarakat Arab saat itu. Awal bulan itu Muharram. Karena memang apalagi tadi disebutkan Nabi sudah berniat kuat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah itu pada bulan Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama misalnya menyebut bahwasanya saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa melaksanakan puasa tanggal 10 di bulan Muharram yang disebut dengan Shaum Asyura, sejak di zaman jahiliyah pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika 13 tahun selama di Mekah, Nabi melaksanakan puasa Asyura di mana hukumnya wajib. Dan pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memasuki Madinah, untuk tahun pertama Asyura puasa itu menjadi wajib pula. Baru 2 tahun setelah Nabi hijrah menetap di Madinah, turun surat Al-Baqarah 183 yang menyuruh kepada Nabi untuk menjadikan Ramadan sebagai puasa wajib, menggantikan puasa Asyura. Lalu di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyaksikan kok orang Yahudi berpuasa pula. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada apa gerakan wahai sahabat-sahabat sekalian dengan orang-orang Yahudi ini? Kata orang-orang ketika itu, sahabat menjawab, Yaumun salihun ya Rasulullah. Ini kan hari baik mereka. Emangnya ada apa? Kata Nabi, Yaumun najjallahu fihi Musa min Fir'aun. Hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala ketika tanggal 10 Muharram menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel ketika itu senantiasa ketika memasuki tanggal 10 berpuasa. Kata Nabi, sumuhu antum. Kalau begitu kamu berpuasa pula. Memang ketika itu Rasulullah sedang berpuasa. Ya sudah, la in isna fil 'amil muqbil la asumanna tasya. Kalau aku pada tahun besok masih hidup, aku pasti akan berpuasa tanggal 9-nya. Hal itu dilakukan oleh Nabi SAW, meskipun Nabi tidak sempat melakukan karena meninggal dunia, yang disebut dengan sunnah haminya, sunnah cita-cita Nabi SAW. Itu semata-mata Nabi ingin membedakan ibadahnya umat Islam dengan umat Yahudi. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya ingin sampaikan di sini adalah kata para ulama, ketika Nabi Musa melaksanakan dari dulu Shalul Haram, berarti sesungguhnya penanggalan Qomariyah atau penamaan Muharram itu sudah berlangsung sejak lama, sejak Nabi Musa. Bahkan kalau mau ekstrim, sejak Nabi Adam alaihissalam, sesungguhnya 4 bulan yang diharamkan itu sudah menjadi bulan-bulan yang lumrah dipakai di masyarakat Arab saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah maka marilah kita sejak saat ini untuk tidak lupa menggunakan kalender Hijriyah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa menggunakan kalender Hijriyah ini untuk kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk suatu ormas-ormas Islam atau partai-partai Islam atau bahkan lembaga pendidikan Islam seperti TK di sini barangkali atau yayasan di sini harus sudah memakai kalender Hijriyah daripada kalender Masehiyah. Di mana kalender Masehiyah dari saya sitir sejenak, yaitu kalender yang erat kesejarahannya dengan Kristen dan Romawi yang beralaisme itu. Dan sejak sekarang kita harus menggunakan karena ia merupakan ijma para sahabat yang mengikat secara hukum untuk dipakai oleh umat Islam setelahnya. Jika tidak menggunakan kalender Hijriyah, berarti kita berdosa. Kenapa berdosa? Karena ini merupakan kesepakatan para ulama sahabat. Kalau kemudian kita memakai kalender Masehi, berarti kita menggunakan kalender non-Muslim. Inilah yang kemudian menjadikan umat Islam itu terjauhkan dari agamanya, tidak tahu identitas dirinya. Terlebih yang namanya produksi teknologi yang bernama iPad, komputer, ya, Android, ya, dan sebagainya itu menggunakan atau HP-HP itu menggunakan penanggalan Masehi. Akhirnya anak-anak kita secara turun-temurun menggunakan kalender Masehi. Itu adalah sistem penanggalan yang sudah mendunia dan bahkan di semua negara yang saya tahu Saudi saja yang menggunakan kalender Hijriyah itu menjadikan kita lupa akan eksistensi diri kita sebagai seorang Muslim yang terikat dengan ijma para sahabat dengan ini semua. Terakhir, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan dari sahabat Ibnu Umar untuk senantiasa kita ingat dengan kalender Qomariyah yang ditolaknya hijrah ini. Nabi SAW kata Ibnu Umar senantiasa di awal bulan Qomariyah itu mengajarkan sahabat-sahabatnya dengan doanya yang terkenal. Yaitu kata Ibnu Umar, kalau Nabi SAW melihat hilal tanggal 1 di bulan Qomariyah, Nabi berdoa Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalam wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi untuk setiap awal bulan Qomariyah. Bisa juga kalau kemarin untuk awal tahun. Doa untuk awal tahun yang diajarkan Nabi bisa dengan cara mendoakan dengan doa yang tadi. Adapun doa yang berkembang di masyarakat tanpa mengurangi rasa hormat, ya, doa akhir tahun dibaca setelah asar, doa awal tahun dibaca setelah maghrib, itu sama sekali tidak diajarkan Nabi. Meskipun isinya baik sekali, tidak apa-apa. Tapi kalau yang diajarkan Nabi, yang secara tekstual diajarkan Nabi adalah doa yang tadi, yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma ya Allah ahillahu alaina, tampakkanlah kepada kami hilal tanggal 1 di bulan Qomariyah ini bil amni wal iman, diliputi dengan keamanan dan keimanan.
wal Islam, dan keselamatan dan keislaman, kedamaian dan keislaman menyelimuti hidup kami. Ya. Kemudian wat taufiq, dan diberikan hidayah taufik. Mudahkanlah kami untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang ditetapkan kepada kami, ya Allah. Lima yuhibbu rabbuna wa yarda, dengan segala apa yang Engkau cintai dan ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan adalah Allah. Inilah doa yang diajarkan Nabi yang ada hadisnya untuk setiap bulan, mengingatkan kita kepada kalender Hijriah ini. Untuk tidak lupa Bapak Ibu, setiap memasuki tanggal 1, bukan tanggal 1 Masehi, nanti 1 Desember doa itu bukan, tapi 1 Komariah. Jadi kalau tanggal 1 bulan Safar, maghribnya kita berdoa dengan doa tadi, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalam wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Ya, doa ini sangat penting untuk kita baca dan ajarkan diri kita untuk senantiasa konsisten dengan kalender Hijriah ini. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diperjelas, dipersilakan. Alhamdulillah kita telah mendapatkan pencerahan dari Ustaz mengenai kalender Hijriah yang berhubungan dengan saat ini masih awal tahun Hijriah. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan sehingga kita tahu seharusnya bagi umat Islam itu bagaimana. Nah, barangkali ada yang kurang jelas, silakan, masih ada waktu. Dan karena kita mulai dari setengah 5, yang dibutuhkan berakhir setengah 6 ya. Tapi apabila masih ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz itu mengatakan Komariah itu ya. Setiap tahun kita itu diributkan dengan permulaan tanggal. Maksud saya itu adalah kapan masuk Ramadan, kapan Syawal, dan haji. Cuma itu yang kenapa pada bulan-bulan yang lain kira-kira tidak terdengar sesuatu yang dipermasalahkan. Cuma itu saja yang dipermasalahkan. Dan hal yang kita tahu itu adalah berhubungan dengan hilal. Saya juga belum begitu paham tentang hilal. Hilal itu katanya kita melihat bulan. Apa sebetulnya yang disebutkan dengan hilal? Apakah dia kemudian muncul? Kalau muncul itu sudah hilal atau belum? Atau katanya sekian terjadi? Sehingga ini membingungkan sekali. Perdebatan tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah dalam sistem apa namanya beredarnya bintang beredar bulan itu ada tetap gitu. Kenapa pena itu sudah selalu itu karena dia itu tetap gitu, tidak akan berubah. Apa memang bisa terjadi proses ini dengan dia silat dan macam itu tidak bisa ditentukan kapan besoknya ini membingungkan. Kemudian sebenarnya itu satu lagi yang hubungannya itu adalah misalnya kita waktu masuk salat. Waktu masalah itu seperti penakalan yang dari sekarang ini sudah ditetapkan dari tahun ke tahun tidak berubah. Kenapa itu tidak dipermasalahkan kalau berhubungan dengan kita lihat hilal yang ada hubungan yang hilal? Karena seperti bagi berjalannya matahari itu kan berubah terus.
tidak tetap gitu ya. Jadi 12 ya. Tapi juga tidak tetap. Karena itu adalah apa namanya ya tetap dari waktu dari 3 bulan atau tahun. Mungkin ini apa namanya sesuatu yang membingungkan. Ya. Ya Pak sekalian Pak, tadi sebelum Isma yang 10 Maret itu diwajibkan untuk berpuasa wajib, sehingga nanti untuk kalau kita mau sampai untuk berikutnya aku akan berpuasa tidak di tanggal 9 tadi. Itu apakah 10 yang tetap kita lakukan di tanggal 9 yang tujuannya supaya ambil tidak sama dengan Yahudi? Apa maksud itu? Atau tanggal 9 aja 10 yang enggak? Pertanyaan yang cukup bagus. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas pertanyaannya. Itu tadi yang saya sebutkan dari mukadimah bahwa sekularisme juga masuk ke umat Islam dalam penanggalannya. Umat Islam di negeri ini tidak di negeri yang lain ya. Di negeri ini aja di Indonesia. Demokrasi itu hanya wilayah politik di negeri lain. Tapi kalau di Indonesia demokrasi masuk ke wilayah agama. Sejak masa Pak SBY jika tidak salah, itu namanya Lebaran setiap tahun selalu ada perbedaan. Karena alasannya barangkali demokrasi. Di Malaysia kita tidak pernah mendengar ada perbedaan Lebaran 2 kali atau 3 kali di Indonesia ya. Ada Lebaran yang lebih dulu 2 hari, ada yang Shaum puasa lebih dulu 2 hari 3 hari. Itu terjadi hanya di Indonesia, tidak di negeri-negeri lainnya. Ini demokrasi yang ke-12. Semestinya dalam kacamata fikih Islam, umat Islam harus tunduk dan patuh kepada keputusan pemerintah, tapi tidak begini. Keliru sebetulnya jika umat Islam hanya membicarakan kalender Hijriah untuk 3 bulan tadi, Bapak. Karena bukankah Rasulullah SAW juga menyarankan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk shaum yang disebut dengan ayyamul bid, shaum untuk pertengahan bulan, yaitu 13, 14, 15. Tetapi justru umat Islam itu lupa, yang diingat adalah sesuatu yang wajib saja. Padahal pada saat Umar bin Khattab menetapkan dengan ijma'nya yang mengikat kepada seluruh umat Islam setelah itu untuk menggunakan kalender Hijriah pembaharia ini, karena rangkaian ibadah-ibadah tadi di samping akikah tadi, contohnya adalah untuk shaum bid ini pertengahan bulan. Karena kalau misalnya umat Islam berbeda dalam memandangi hilal, berarti untuk shaum pertengahan bulannya juga bisa berbeda, Pak. Kalau kita memakai kalender Hijriah dalam kacamata Muhammadiyah, misalnya, mohon maaf, yang misalnya memandang bahwasannya teori untuk melihat hilal itu dengan wujudul hilal, harus menjawab itu tadi Pak. Wujudul hilal itu artinya kalau hilal sudah nampak meskipun di bawah 2 derajat misalnya, itu sudah masuk bulan baru. Itu. Sementara ormas-ormas yang lainnya, baik Persatuan Islam, NU, Al-Wasliyah dan sebagainya, itu menyebut 3 derajat. Walaupun baru belakangan ini Dr. Thomas menyebutkan yang tidak bisa kita lakukan lagi sebetulnya 4 derajat misalnya. Kalau hilal di bawah 4 derajat pasti terlihat. Nah, terlepas dari itu semuanya, biasanya perbedaan itu hanya sehari 2 hari saja, Pak. Tidak sampai kemudian karena Muhammadiyah memakai teori wujudul hilal, maka kemudian menjadi perbedaannya dengan kita 2 hari tidak. Itu pasti bedanya hanya 1 hari saja untuk penanggalan bulan itu, Pak. Tidak sampai 2 hari. Dengan teori wujudul hilal
dan imkan ru'yah itu. Nah, dengan demikian maka umat Islam sejak saat ini sebaiknya, kalau saya boleh berbicara kepada umat Islam, itu menggunakan kalender Hijriyah untuk setiap bulan dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Ibnu dalam riwayat Muslim tadi adalah menjadi dalil bahwasanya umat Islam harus menggunakan kalender Hijriyah kembali setiap bulannya. Jangan hanya digunakan dan dibincang diperdebatkan untuk 3 bulan tadi, meskipun tidak ada salahnya, tetapi sebetulnya dia akan semakin keliru kalau hanya digunakan untuk 3 bulan saja dan lupa akan konsekuensi puasa-puasa dan ibadah-ibadah yang lain dalam Islam. Kemudian bagaimana dengan penetapan sholat? Sholat di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Dirikanlah oleh kamu sholat liduluki syams. Jadi sholat itu patokannya bukan bulan tetapi matahari. Itu. Jadi namanya sholat semenjak sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya patokannya matahari. Maka biasanya karena patokannya matahari dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau subuh dilihat dulu, sudah mulai menguning azan subuh. Kalau zuhur berdiri saja di tengah-tengah, kalau pas bayangan kita sama dengan itu adalah zuhur. Kalau kemudian kalau asar, dulu kan tidak ada penanggalan sholat seperti sekarang kita itu. Kalau misalnya agak sedikit miring begitu, waktu itu ada asar. Kalau maghrib lihat aja ke barat, sudah terbenam matahari azan. Gitu. Jadi namanya sholat itu adalah patokannya matahari untuk sholat. Jadi senantiasa dia berubah-ubah. Kan kalau sekarang zuhur jam 12 kurang 10 ya, kayak 12 lebih 40 ya, sekarang itu. Nanti besok terus itu karena matahari juga berbeda. Jadi kalau sholat kalau saum atau puasa patokannya bulan, kalau sholat patokannya matahari. Pertanyaannya ketiga. Tanggal 9 10 Muharram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim ketika bertanya kepada para sahabatnya, itu orang yang benar lagi baik. Karena Nabi sumuhu antum. Menurut sebagian ulama bahwa Nabi SAW ketika itu sedang berpuasa dengan para sahabatnya. Karena tadi saya sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sejak berada di Mekah 13 tahun itu hukumnya wajib bagi beliau untuk melaksanakan shaum Asyura atau tanggal 10 Muharram itu. Bahkan ketika Nabi di Madinah pun menyuruh para sahabat, dan ada sebagian sahabat yang baru Islam di Madinah itu ketika pas tanggal 10 disuruh untuk melaksanakan shaum Asyura. Maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, Asyura itu apa sih? Keutamaannya kata Rasulullah, ahtasibu Allah, aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala an yukaffira salatal lati qablah. Shaum Asyura ini akan menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan kecil yang 1 tahun masa lalu kita lakukan. Maka saat setahun sebelum Rasulullah wafat itu ternyata Rasulullah diketahui oleh beliau orang-orang yang juga berpuasa. Maka kata Rasulullah, kalau begitu tahun depan kita tambah puasanya tidak hanya tanggal 10 Muharram, tetapi juga ditambah tanggal 9. Kata Nabi, kalau kita masih hidup, nanti tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Menunjukkan bahwasanya Nabi puasa tanggal 10 ketika itu. Meskipun barangkali kalau sebelum mengetahui orang-orang Yahudi itu puasanya karena peristiwa diselamatkannya orang-orang Yahudi dari kejaran Fir'aun ketika di lautan Merah, ketika di belah dua lautan, itu kan peristiwa yang sangat-sangat harus mereka syukuri, karena kalau tidak ada sejarah Yahudi sebenarnya tidak ada, karena Fir'aun sudah siap membunuh mereka semuanya.
Tapi dengan pertolongan Allah dan mujizatnya Allah dengan menjadi terbelah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keutamaan lain dari puasa Asyura itu ketika akhir-akhir hayat. Oh, ini puasa juga toh gitu. Pertanyaannya sekarang kalau Yahudi puasa juga. Terlepas dari sekarang Yahudi puasa atau tidak, ya, sebagian mengatakan kalau Yahudi nggak puasa berarti kita nggak usah puasa. Tidak. Karena ada peristiwa lain, misalnya perahu Nabi Nuh yang ketika itu dilanda tsunami kan, itu berlabuh di Al-Zudi, itu berlabuhnya pada tanggal 10 di bulan Muharram bulan. Nah, maka peristiwa 10 Muharram itu dalam sejarah sangat demikian banyak. Termasuk terbunuhnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Husain. Meskipun barangkali terbunuhnya Husain itu dengan kita berpuasa, kita juga harus ingat akan sejarah Husain yang dibunuh secara kejam oleh orang-orang yang sangat demikian tidak beradab, sampai dicongkel matanya, sampai mulutnya dirobek-robek oleh orang-orang yang bunuh cucu Nabi ini, sampai kemudian dipunggal lehernya, ditendang-tendang. Sehingga orang-orang Syiah itu merayakan hari ratapan besar-besaran di seluruh dunia terhadap wafatnya Husain radhiyallahu ta'ala ini. Ya, sejarah 10 Muharram itu banyak sekali. Makanya Nabi berpuasa. Nabi katakan kalau tahun depan aku masih hidup, aku puasa. Disebutlah oleh para ulama hadis, ini merupakan sunnatun hamiyah, sunnah yang dalam bentuk cita-cita Nabi. Karena Nabi sudah mengeluarkan dalam bentuk ucapan sabdanya, itu pun mengikat kepada umat Islam setelah itu untuk berpuasa. Spiritnya adalah spirit berbeda. Nabi tidak ingin umat Islam itu tampilannya sama dengan orang-orang Yahudi. Contoh misalnya, mohon maaf, kasus jenggot. Nanti kan Khaliful Yahud atau Khaliful Majus. Karena Nabi berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Full ya, jenggot kalian panjangin. Wa qassus syawari, dan kumisnya dirapihkan atau dicukur. Khaliful Yahud berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu tampilan fisiknya adalah kumis panjang, jenggot dicukur. Kalau sekarang berbeda. Coba lihat raja-raja Yahudi sekarang. Jenggotnya panjang, kumisnya banyak juga. Berarti sekarang gimana saja? Kalau sekarang sebagai ulama sudah pendapat, ada yang mengatakan ini menjadi sunnah saja, tidak saja wajib. Gitu. Nah, begitupun dengan Nabi mengatakan begini, shollu ala ni'alikum, sholatlah kalian masuk ke masjid memakai sepatu dan sandal kamu. Jadi sahabat-sahabat ketika itu kalau sholat dan masuk masjid memakai sandal. Ini perintah dari Nabi. Khaliful Yahud wa Nasara. Berbeda kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memasuki sinagog, ibadah orang Yahudi, atau kanisa, yaitu gereja. Mereka memakai sepatu dan sandal masuk ke gereja. Bahkan Nabi tidak ingin cara beribadah umat Islam itu sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, shollu ala ni'alikum, sholatlah kamu masuk masjid memakai sandal. Ini spirit berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, termasuk Umar dalam menetapkan Hijriah itu juga spiritnya ingin berbeda, tidak boleh mengacu kepada Nasrani atau Yahudi dan orang-orang. Termasuk kepada saum ini. Makanya sebagai ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan siapa yang saum hanya tanggal 10 hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena mirip Yahudi. Kalau kita ingin berbeda dengan Yahudi, saum sebagai di Muharram itu tanggal 10 atau 10, 11 supaya berbeda. Meski demikian, sebagian ulama membolehkan pula kita berpuasa tanggal 10 saja, karena Nabi juga berpuasa tanggal 10. Berarti kalau begitu Nabi mirip Yahudi kan? Ya, Nabi kan berkata kalau tahun depan aku puasa masih hidup aku puasa pasti tanggal 10. Bagaimana? Sudah cukup? Atau masih ada? Ibu, ibu tuh banyak dikit ya, banyak.
ijma. Apa bedanya atau sama satu hukumnya antara ijma dengan ijtihad? Sedangkan kalau menurut pengetahuan saya ijtihad itu adalah kesepakatan para ulama, sedangkan ijma kesepakatan para sahabat. Yang kedua, masalah ijtihad para ulama beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahunnya, di Padang Panjang Sumatera Barat itu telah ditetapkan bahwa merokok itu haram. Tapi ternyata masih banyak juga para ustaz itu yang merokok. Apakah diabaikan aja masalah ijtihad itu hanya berpedoman kepada Al-Quran saja? Dan ternyata di Al-Quran memang tidak ada yang menyatakan merokok itu haram. Demikian Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ijtihad itu cara untuk mengambil kesimpulan hukum terhadap suatu kasus. Itu namanya ijtihad. Dalam kaidah usul fikih, ijtihad yakni badlul wus'i linaili hukmin syar'iyyin bi amrin minal umur. Artinya kita mengambil hukum menyimpulkan suatu hukum dengan merujuk kepada Al-Quran, Al-Hadis, ijma sahabat, qiyas dan sebagainya. Ijma itu adalah dalil, rujukan, referensi. Sementara ijtihad adalah proses pengambilan hukumnya, proses untuk menyimpulkan suatu hukum boleh tidaknya, sah tidaknya, wajib sunnahnya, haram makruhnya, gitu. Itu namanya ijtihad. Nah, para ulama masuk di Indonesia yang mungkin sudah menetapkan juga, misalnya mungkin para ulama di Padang Panjang, bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Ini memakai apa? Memakai itu ijtihad para ulama, mengambil dalil kepada Al-Quran, Sunnah, dan qiyas. Apa dalilnya? Dasar kepada yang merokok. Karena para ulama masih berselisih pendapat mengenai rokok ini. Kata Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Qul, katakan olehmu, jelaskan oleh Muhammad, fihima ithmun kabir. Pada keduanya, pada khamr dan judi itu ada dosa yang sedemikian besar. Wa ithmuhuma akbaru min naqihima. Dan dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka kata para ulama, untuk mengukur suatu makanan dan minuman haram tidaknya adalah besar manfaatnya atau besar madaratnya. Itu yang pertama. Kata para ulama, oke, kita timbang rokok. Siapa di antara dokter dan kajian-kajian klinis lainnya di seluruh dunia yang mengatakan rokok itu besar manfaatnya? Ada tidak? Rokok itu pasti madaratnya lebih besar untuk si perokok, untuk orang yang di dekatnya, dan bahkan lingkungan pun tercemari karena rokok. Kita kalau orang yang sholat yang sudah besar rokok ya, ini hanya jalan saja. Kemudian ada sunnah. Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh memadaratkan dan tidak boleh dimadaratkan. Di samping lain kata Nabi, siapa man akala al-basala wa thawma, siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, atau dalam bahasa kita mungkin jengkol, petai dan yang bau-bauan, maka para yang robbana musallana, ia jangan masuk ke masjid. Itu petai aja, jangan masuk ke masjid, Pak. Yang baunya itu memang bau, tetapi bermanfaat buat kesehatan. Coba tanyakan, petai bermanfaat buat kesehatan nggak? Bermanfaat. Bawang bermanfaat nggak? Bermanfaat. Tapi manakala kita mengkonsumsinya sebelum masuk masjid, Nabi melarangnya. Nggak boleh masuk masjid. Apalagi kalau dia mau Jumatan, mau ke masjid merokok dulu.
Mau sholat rokok dulu, pas amin baunya minta ampun. Nah, Nabi melarang itu. Kata Nabi, kalau mau memakan yang bau-bau itu paling hatofan, hendaklah dia dimasak terlebih dahulu supaya baunya itu mati, artinya tidak ada. Kan ada orang yang bisa menjadikan kayak jengkol, teteh itu ketika dimasak nggak tahu ada gitu kan? Ada itu katanya. Atau misalnya bawang kalau dimasak tidak dalam bentuk mentah, kan kalau sate kan mentah bau itu lebih bau daripada dimasak gitu ya. Tapi kalau mau, kalau kita masih doyan pula dimasak dulu bawangnya, baru itu baunya menjadi tidak menyengat. Nah kemudian coba kita lihat, nah, kiasnya Bapak Ibu ya, orang yang merokok saja, orang yang makan bawang dan lain sebagainya dan itu menyehatkan tubuh kalau dikonsumsi sebelum sholat aja dilarang. Ini rokok yang jelas-jelas memadaratkan masuk dilarang. Bahkan ulama-ulama Azhar sempat mengeluarkan fatwa, siapa yang berhaji ke Baitullah sembari dia merokok itu batal hajinya. Sampai begitu para ulama Azhar saat itu berfatwa kepada umat Islam. Jadi kalau haji itu sebaiknya berhenti dulu merokok kalau haji ya. Ustaz, kenapa itu para ulama merokok juga? Ya itu dia. Cuman para ulama menyebut tidak ada hadisnya. Orang yang merokok juga katanya, ente ngerokok, ente batuk-batuk, ini aneh yang ngerokok, dia batuk-batuk. Ya payah kalau larinya nggak kuat. Nih kita ini ngerokok tiap hari masih kuat larinya. Nah ini kan hanya kasuistis Pak. Ini hanya pribadi, karena kalau kita ukur secara umum, orang yang tidak merokok kalau lari lebih kuat daripada yang merokok. Orang yang merokok pasti berpenyakit daripada orang yang tidak merokok. Itu memang kasusnya umum. Jadi kalau kita melihat suatu hukum, nggak boleh kita lihat ini hanya kasuistis. Kalau kita bau gimana Pak? Kalau apa? Kita bau. Ketek. Tiap. Kalau ketek bau mah itu kan. Kalau bau tai kan, bau tai, bau keringat, bau apa kan itu sesuatu yang lumrah saja. Ini kaitan dengan merusak tubuh kita. Kalau merokok itu kan merusak tubuh kita ya, merusak tubuh kita. Siapapun pasti tahu bahwasanya rokok itu kan tertera di situ bisa menyebabkan kanker, jantung, sebagainya itu. Kalau kita tanyakan ke dokter, itu dokter juga tahu. Tapi kadang-kadang ada yang merokok ya. Ya, terlepas dari hukum ini semua ya, saya tidak ingin mendebatkan karena pasti akan ramai kalau soal rokok ini. Ya. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu itu kira-kira dalilnya seperti itu sampai para ulama kenapa mengharamkan rokok karena pertimbangan tadi merusak tubuh itu tidak boleh, merusak dan mengganggu lingkungan itu tidak boleh. Membuat orang lain madarat karena rokok kita. Siapa yang mengatakan bahwa rokok itu hanya merusak dirinya? Kan tidak. Kajian mengatakan perokok pasif sebelahnya, Bapak Ibu rokok, istri kita lagi hamil itu kan berbahaya. Tanyakan itu dokter. Kalau kita bawa petiat, yang lain berbahaya nggak? Berbahaya. Tapi kan tidak sebahaya orang yang merokok. Sudah dirinya bahaya, orang lain bahaya. Gimana? Masih ada? Satu lagi ya. Assalamualaikum. Saya menanggapi pertanyaan pertama. Tadi menurut saya belum terjawab karena ada perubahan. Tapi belum tentunya akan berubah. Itu menurut saya. Karena tadi Pak Ustaz menyebutkan bahwa haram bagi umat Islam kalau tidak mengenal mengenai Islam. Sementara di Saudi itu 4 tahun yang lalu 10 Zulhijjah sudah ditetapkan pada tanggal 1-nya jatuh hari Jumat jadi Haji Akbar. Nah tapi karena Haji Akbar itu berketurunan
pemerintah Saudi akan merugi karena banyaknya yang akhirnya dimundurin hari Kamis. Ini bagaimana? Itu kan sudah ditetapkan jadinya jatuh hari Jumat, tapi dimundurin hari Kamis. Karena apa? Alasannya karena banyaknya jemaah sampai ada jalan kaki berbulan-bulan. Baik. Akhirnya pengeluaran pemerintah Saudi. Bapak tahu itu dari mana? Terjadi 4 tahun yang lalu. Kenapa? 4 tahun yang lalu. Banyak dulu. Kalau nggak salah, pengen saya tidak dari Jumat dimundurin hari Kamis yang masih 15.000 orang karena banjir. Baik, peristiwa ini tolong dijelaskan. Perubahan yang tadi itu terjadi, saya tadi sebutkan bahwasannya kalau rujukan sistemnya adalah wujudul hilal, itu perbedaan dengan kita hanya satu hari saja, dengan imkan ru'yah. Jadi kalau menyebut tanggal 1 masuk itu dengan wujudul hilal, artinya hilal sudah wujud, yaitu 2 derajat misalnya Pak. Kalau teori imkan ru'yah dimungkinkan untuk dilihat itu 3 derajat. Walaupun kata Dr. Thomas itu yang paling memungkinkan sekali, tidak ada perbedaan di antara semua para ulama ilmu falak atau astronom, itu adalah 4 derajat. Maka perbedaan-perbedaan itu sepakat para ulama hanya 1 derajat. Makanya kalau Muhammadiyah misalnya menetapkan menurut Ustaz Tarjih wujudul hilal, biasanya perbedaan kita 1 hari aja. Mereka puasa hari ini, kita besok. Mereka lebaran hari ini, kita besok nanti 1 hari saja. Termasuk seluruh bulan-bulan pun kalau memakai teori wujudul hilal dan imkan ru'yah atau istimewa qoblal ghurub pada teorinya itu hanya 1 hari saja. Tidak sampai berbeda sampai 2 hari. Adapun kalau memakai teori hilalnya orang-orang tasawuf, orang sufi, Naksabandia yang di Padang itu yang maaf, itu memakai teori ru'yat qalbiyah. Jadi kalau menurut gurunya hari ini puasa. Hari ini lebaran, tidak ada penanggalan yang baku. Katakanlah ada pembebasan 28 hari. Itu tradisi sufi memang manut kepada gurunya, kepada syekhnya, tanpa ada kritik dan sebagainya. Nah, kemudian kaitan dengan Saudi, sebetulnya kalangan astronomi itu untuk administrasi negara semuanya sudah ada kalendernya. Sehingga kalau misalnya di Saudi itu untuk Ramadan saja datang ke mahkamah, saya tadi melihat hilal, itu sebetulnya tidak perlu. Karena untuk kalangan astronom, ya untuk dunia astronomi setahun dan bahkan beberapa tahun ke depan itu sudah bisa dihitung melalui peredaran bulan dan matahari itu. Kalau menurut kacamata astronomi, cuma karena kepentingan ibadah, kan Nabi memberikan contoh. Memang tadi kamu melihat hilal ya? Iya, sumpah, lalu kemudian diumumkan oleh pemerintah Saudi besok lebaran, besok puasa tanggal 1 Zulhijjah ini. Nah, untuk kasus ini, kasus yang tadi, kalau itu ternyata memang nyata-nyata diundur, jelas haram. Termasuk kita Pak, mundur ikut Saudi waktu itu. Iya, terlepas dari dimajukan dan dimundurkan, itu haram. Saya ingat juga kepada zaman Soeharto, ada beberapa teman kita di Departemen Agama saat itu memberitahukan kalau nggak paham gitu, saya sebagai orang berpaham Ustaz, saat itu Pak Harto kita mengatakan Pak besok itu puasa lebaran. Ternyata saat itu katanya belum siap perlengkapan perlengkapan di Monas dan sebagainya. Monas itu belum acara. Iya, benar ya? Benar ya. Iya, kata waktu itu katanya jangan besoknya lagi itu lebarannya kata Pak Harto. Itu semuanya saya lihat tidak besok terjadi itu. Padahal itu sudah terlihat hilal. Tapi karena Pak Harto bilang begitu, saya takut ya sudah. Jadi lebaran dulu. Kayaknya nggak boleh intervensi agama. Termasuk mohon maaf tanpa memberikan hormat pemerintah Saudi yang saya tahu memang
itu berdosa. Dan kok bisa sampai bocor begitu? Saya tidak tahu juga. Kalau sampai bocor begitu berarti ini terlalu, kata Bang Haji. Terlalu ini ya. Jadi nggak boleh mengintervensi. Dulu pernah ada ormas Islam yang mentasbih, mengoreksi kalangan astronomi di Saudi yang menyebutkan Haji Akbar. Ada 20 tahun yang lalu di saya. Itu katanya setelah dikritik, hitungan astronomi di kalangan Saudi salah, maka tidak jadi Haji Akbar. Jadi kami itu yang saya tahu itu bukan karena persoalan politik tadi, Pak, karena persoalan terlalu banyak biaya tidak, tapi kesalahan hitungan saja, Pak, bukan kesalahan karena yang tadi berapa ya. Jadi benar tidaknya alasan tadi yang saya tahu waktu itu bahwa itu hanya kesalahan hitungan astronomi. Itu saya baca koran pada minggu. Misalnya, iya itu baru. Bukan di daerah. Ya tentang itu ada ya bocor-bocor begitu ya. Nah kalau sampai begitu ya, kalau tak alam nggak boleh ulama di intervensi oleh pemerintah. Saya ditanya sama teman saya. Katanya begitu ya. Bukan dia kasih legian itu kenapa kamu orang Indonesia di tempat kamu di Indonesia itu selalu berbeda hari raya menentukan akhir Ramadan dengan satu Syawal. Kalau kita di sini mengikuti pemerintah, nah kenapa kamu nggak ikut pemerintah? Tapi sekarang kalau boleh bisa Iya. Ya kalau ada orang Indonesia itu yang sering berbeda dengan pemerintah. Ya, dia bilang kamu kenapa begitu? Kebanyakan berbeda. Kenapa nggak ikut pemerintah? Seperti yang bawa bilang tadi, harusnya ikut pemerintah. Iya, memang kalau dalam hal-hal yang sifatnya syiar itu nggak boleh, bisa berbeda dengan sendiri. Kan ketaatan kepada pemerintah itu kan firma ahabba al-gharibah. Lagi pula kita kan di media kan melihat ada nggak intervensi Menteri Agama harus besok? Ada. Semua ormas Islam itu sepakat, nggak ada yang merasa dipaksa. Kalau misalnya ada sebagian orang yang itu sudah kita ini kan sangat tendensius karena selama ini ormas Islam kan tidak ada yang merasa dipaksa oleh Kemenag ini ya untuk menetapkan besok, tapi semuanya melihat ya dengan teropong itu bahwa tidak ada. Enggak, kalau dalam ini antara Muhammadiyah dengan NU dalam ini pemerintah. Muhammadiyah hari ini, pemerintah besok. Berarti kan pemerintah mengatakan besok. Kenapa Muhammadiyah hari ini? Iya, kalau dalam kasus seperti itu tanpa mengurangi selamat, sejatinya Muhammadiyah itu pemerintah. Ya. Tapi kan Tadi itu kata Pak Harto. ya kalau jangan Pak Harto itu versi sangat kuat ya. Terima kasih Pak atas Oke, banyak waktu udah jam 6. Kita akhiri aja kita tentunya Ustaz mohon ditutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu dan semua kita doakan pertama kali untuk orang tua yang sudah meninggal dunia dan sahabat-sahabat kita dan siapapun yang sudah tidak kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalika wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Dengan ditutup dengan doa, kepada kita
Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.